Pemirsa, guru laju di Kebumen yang terpapar COVID-19 kembali bertambah. Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen menyatakan kasus konfirmasi positif sebelumnya. Dengan Jelang bulan suci Ramadan, pemerintah terus menggencarkan program vaksin COVID-19 bagi masyarakat. Secara resmi dibuka oleh Bupati Kebumen Kiai Haji sebagai syarat utama untuk tahap awal, vaksin diberikan kepada 10 pejabat utama di lingkungan Pemkab Kebumen. Jadi saya ingat betul akhir November itu saya mendapatkan TR amanah ke Polres Kebumen. Lalu ada instruksi dari Pak Kapolri pada saat itu bahwa untuk sertijab seluruh Kapolres di Indonesia semuanya nanti setelah tahun baru. Tapi kemudian ternyata khusus untuk Polres Kebumen saya harus melaksanakan segera sertijab, sehingga pada tanggal 1 Desember 2020 saya melaksanakan sertijab mendahului mendapatkan amanah jabatan selaku Kapolres Kebumen. Pada saat itu saya diperintahkan menghadap oleh Bapak Kapolda Jawa Tengah, Inspektur Jenderal Polisi Dr. Ahmad Lutfi. Kemudian beliau menyampaikan kondisi di Polres Kebumen, sehingga beliau berpesan dan menitipkan tanggung jawab dan tugas kepada saya. Yang pertama, Peter, tolong kamu sehatkan anggotamu karena Polres Kebumen menjadi klaster. Kemudian yang kedua, kembalikan lagi motivasi anggota dalam melaksanakan tugas, karena memang terpapar COVID-19 yang menjadi klaster di Polres Kebumen itu kan suatu pukulan psikis yang luar biasa untuk anggota Polres Kebumen dan anggotanya dan keluarga besarnya. Sehingga atas hal tersebut, berbekal 2 perintah dari Bapak Kapolda tersebut, kami akhirnya berangkat ke Polres Kebumen. Ada 2 hal yang saya lakukan. Saya melakukan OHA, Organization Health Audit. Jadi itu adalah untuk mengasesmen atau melihat sejauh mana organisasi Polres Kebumen ini tingkat kesehatannya, baik kesehatan secara pembinaan maupun operasional, bahkan personilnya. Saya berinteraksi dengan PJU, kemudian melaksanakan rapat dengan fungsi-fungsi terkait, bahkan saya mengadakan sesi per fungsi, saya tatap muka untuk seluruh anggota, kemudian saya mendatangi seluruh kantor-kantor, ruangan, berinteraksi, melihat administrasi, kemudian mendatangi polsek-polsek. Itu bagian dari OHA saya. Hari pertama saya sertijab, maka yang saya lakukan adalah saya mendatangi semua Forkopimda. Kemudian di hari kedua saya mendatangi tokoh agama, pemuka agama, karena dari environmental scanning yang saya lakukan, kemudian saya mendapatkan fakta ataupun informasi bahwa karakteristik Kabupaten Kebumen ini kan mungkin bisa dibilang 95% atau 97% ya homogen, kalangan NU, umat Islam yang mayoritas, kemudian ulama dan tokoh agama sebagai patron yang dihormati dan disegani itu benar-benar terasa sekali di Kebumen. Sehingga saya mengambil langkah di hari kedua, saya harus dekat komunikasi dan kenal baik dengan para tokoh agama. Itu saya masuk sudah. Di hari ketiga, kemudian saya harus ketemu tokoh pemuda, kemudian komunitas-komunitas terkait yang memang kaitannya dengan inline dengan rumpun Kamtipmas kita. Kemudian saya juga tidak lepas dari komunikasi dengan teman-teman wartawan, karena apapun kinerja kita, kemudian langkah-langkah tugas-tugas yang sudah kita laksanakan ke depan, saya membayangkan tanpa ada bantuan dari teman-teman media, wartawan untuk bisa mengamplifikasi, kemudian memviralkan, kemudian penetrasi ke masyarakat, tentunya pesan-pesan Kamtipmas yang sudah kita lakukan dengan sekuat tenaga tidak akan sampai ke masyarakat. Sehingga kami melakukan itu. Organization Health Audit untuk ke dalam, kemudian environmental scanning untuk keluar. Dan itu langkah awal saya membuatnya pada saat itu 7 hari pertama. Hangat, guyup, solutif, komitmen kebangsaan yang kuat.
benar-benar cocok menggambarkan bagaimana kita ini Forkompimda hadir di Kabupaten Kebumen. Hangat. Jadi kita ini berinteraksi antar Forkompimda ini tidak hanya semata-mata hubungan pekerjaan. Bahkan saking hangatnya kita sudah seperti kayak seorang sahabat, seorang teman, kemudian seperti seorang keluarga. Sehingga itu juga mencerminkan keguyuban. Misalnya ada kegiatan yang dicanangkan oleh Pak Bupati, kita tuh berusaha untuk semua Forkompimda hadir untuk bisa mendukung, karena memang tampilan kebersamaan Forkompimda lengkap itu membuat masyarakat teduh, masyarakat nyaman bahwa Forkompimda sebagai ulil amri ya, yang memang dititipkan aman oleh masyarakat itu benar-benar kompak, solid, dan memang untuk memikirkan kepentingan rakyat. Nah itu juga mengandung nilai keguyuban, kecuali memang ada sesuatu hal yang mendesak sekali ya, misalnya Pak Dandim ada vikon dari Pak Panglima TNI, atau kami Kapolres ada vikon dari Pak Kapolda atau Pak Kapolri yang tidak bisa ditinggalkan, tapi tetap harus kami menunjukkan perwakilan. Tetapi manakala tidak ada arah pemerintah atau tidak ada kegiatan yang sifatnya urgent sekali, maka kita sudah punya komitmen, kita para unsur pimpinan ini akan hadir untuk mensupport, kemudian mendukung kegiatan yang dilaksanakan tersebut. Kemudian solutif ini luar biasa. Apapun permasalahan di Kebumen ini, entah nanti yang disampaikan oleh Kapolres atau Pak Dandim, Pak Kajari, Pak Ketua DPRD, kemudian kita sharing bersama, itu selalu akan mendasarkan pada bagaimana solusi penyelesaiannya, tanpa menunda-nunda nanti, tanpa menunda-nunda coba nanti kita cari waktu untuk diskusi, enggak, tapi langsung kita pada saat itu kita langsung, oh kalau permasalahan ini dari saya misalnya Pak Bupati, saya bisa melakukan ini, dari Kapolres kita bisa melakukan ini, Pak Dandim kita bisa melakukan ini. Jadi semuanya menyumbangkan pemikiran bagaimana menurunkan sebuah solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi itu. Nah, kemudian yang keempat, komitmen kebangsaan yang kuat. Ini menjadi penting dan saya sangat apresiasi dan bahagia sekali menjadi salah satu bagian Forkompimda Kebumen. Apapun permasalahan, kemudian kegiatan yang dicanangkan ataupun bermuara kepada objek masyarakat, semata-mata kita memang memiliki komitmen yang kuat soal kebangsaan. Memandang semua yang ada di sini kita ini adalah komponen bangsa yang semata-mata memberikan pelayanan kepada masyarakat, mensejahterakan masyarakat, memberikan rasa aman kepada masyarakat, kemudian melindungi masyarakat, kemudian melayani masyarakat dengan sepenuh hati, itu menjadi komitmen kita. Apapun permasalahannya, misalkan ada masyarakat yang kita dari informasi kondisinya maaf misalnya miskin ataupun rumahnya jelek segala macam, itu langsung kita bahas, ada grup namanya Sedulur Kebumen. Ketika munculkan itu kita langsung mendukung, kita dukung. Jangankan untuk launching pencanangan, kita survei saja, kita berusaha untuk hadir semuanya, memberikan pesan kepada masyarakat kalau terkait dengan masyarakat tersebut, kesulitan-kesulitan yang ada di masyarakat, kita semuanya turun untuk bisa menyelesaikan permasalahan itu dan banyak hal lain. Saya tuh kenal istri saya itu suatu kebetulan. Ceritanya memang lucu kadang. Jadi pada saat tingkat 2 Taruna itu saya punya sahabat. Sekarang sahabat saya masih di Jakarta, namanya Ferry Friendita, sahabat saya. Teman. Dan dulu kebiasaan Taruna kalau pesiar itu di internet itu chatting, cari teman apa segala macam. Kebetulan kalau di Semarang di wilayah Simal 5 itu nanti ada kubikel. Saya chatting di sini, teman saya chatting di sebelah. Ya pada saat itu saya punya teman dekat, kuliahnya juga di Bogor. Nah, istri saya itu ternyata masih keluarga sama teman saya yang Ferry itu. Dan istri saya bersahabat dengan teman dekat saya itu. Ini belum jadi pacar, teman dekat baru kenal teman dekat. Nah, singkat cerita, pada saat saya chatting di pesiar itu sama teman saya, tiba-tiba teman saya nolak saya, Peter, lu dapat salam lu dari saudara gua. Saudara lu siapa? Cici. Dan saya nggak kenal namanya Cici gitu. Cici siapa? Ya pokoknya
saudara gue titip salam buat lu. Udah, lu main chatting lagi. Habis itu, ini cici siapa ya? Tapi sudahlah, habis itu kembali ke pesiar. Ternyata akibat mungkin tanda kutip tulalit, bukan tulalit ya, akibat salah berkomunikasinya teman saya kepada saya, itu menyebabkan perjodohan. Karena sebenarnya istri saya itu ngubungin teman saya itu cuma mau bilang begini, Fer, lu punya teman namanya Peter ya? Iya, salam ya, soalnya teman dekatnya dia itu sahabat gua. Jadi bukannya dia menitipkan salam gitu kan, bukan dia menitipkan salam, bukan si Ibu Cici ini menitipkan salam ke saya, tapi dia cuma bilang bahwa teman dekatnya Peter itu sahabat saya gitu. Tapi si Ferry itu menyampaikan salam pada saya, lu dapat salam dari Cici ya. Singkat cerita, kemudian di situ saya penasaran, Cici siapa? Udahlah, ini nomornya, katanya Ferry dulu. Akhirnya yang tukeran nomor itu, kemudian saya berkomunikasi. Emangnya kamu kenal sama saya? Enggak. Terus kok jadi salam saya? Bukan, itu Ferry salah. Jadi saya itu punya teman namanya, bahasa sebut namanya gitu. Oh iya, itu kan teman dekat kamu kan? Itu sahabat saya bilang sama Ferry. Si itu titip salam buat kamu. Oh gitu. Udah, berarti kalau gitu kita salam kenal ya. Ya, dari situlah saya juga salam kenal. Nah, kemudian proses berlanjut, kita berkenalan, berinteraksi, komunikasi. Ternyata saya malah pacaran sama istri saya, si E itu mohon maaf tidak lanjut gitu sampai dengan sekarang. Sekarang putra saya 2. Yang pertama lulus SMP, yang kedua nanti mau masuk SMP. Jadi lulus SMP mau masuk SMA, kelas 1 SMA. Yang nomor 2 tuh mau masuk kelas 1 SMP. Laki-laki semua. Bayangkari itu tugasnya mendukung kinerja dari suami, karena sebagaimana filosofi yang sering disampaikan oleh senior dan pimpinan kita bahwa di belakang suami yang hebat itu sebenarnya terdapat istri yang kuat gitu ya. Kuat artinya ya kuat mendampingi, kuat tabah, kemudian kuat ketika suami stres menghadapi tekanan dinas, misalnya situasi kamtipmas segala macam, itu harus bisa benar-benar mendampingi suami dalam susah dan duka, susah dan senang dan susah gitu ya. Kalau senang juga siap, susah pun harus sabar, bisa mengontrol emosi, sehingga suami nyaman dalam bekerja itu harus dimunculkan oleh sosok istri. Dia bisa menjaga rumah tangga, menjaga anak, kemudian juga di organisasi Bayangkari, karena memang organisasi Bayangkari ini sesuai dengan ketentuan masih ada dan masih eksis, dan memang tujuannya adalah untuk sebagai penyeimbang. Ketika para istri-istri Polri itu kemudian berkumpul, membuat kegiatan-kegiatan positif, kemudian berkomunikasi yang baik, efektif segala macam, itu menjadi suatu kekuatan yang luar biasa untuk bisa mendukung tugas-tugas suami. Artinya memang pesan-pesan untuk menjaga keutuhan rumah tangga itu harus dimunculkan di dalam organisasi Bayangkari. Ketika suami berangkat kantor, kemudian berinteraksi masyarakat, tentunya tekanan dinas luar biasa, kembali ke rumah, istri memberikan keteduhan, ya, kenyamanan, karena memang sering disampaikan. Misalnya anggota itu tidak dapat melakukan sesuatu atau salah melakukan sesuatu, saya sebenarnya malah berintrospeksi, jangan-jangan saya tidak memberikan arahan yang jelas, jangan-jangan saya tidak memberikan arahan jelas, atau arahan saya tidak sesuai dengan apa yang diarahkan pimpinan, misalnya seperti itu, atau salah memberikan arahan. Makanya kadang-kadang saya berusaha untuk, kalau misalnya ada arahan, saya di ruangan saya konsepkan dulu kira-kira maksudnya seperti apa, kemudian saya cocokkan di lapangan segala macam, baru saya berikan arahan kepada anggota, lakukan ini, lakukan ini. Habis itu baru saya cek. Nah, mungkin ada beberapa yang kemudian tidak melaksanakan, tentunya harus kita tanya alasannya apa, ada kendala nggak? Jangan-jangan ada kendala gitu loh. Jangan karena tidak melaksanakan kemudian
langsung kita marah tanpa bertanya ini ada kendala nggak? Benar bisa ada kendala, tapi kalau sudah kenapa tidak melaksanakan, dia tidak bisa memberikan alasan ada kendala segala macam, ya berarti mungkin saya tanya apakah benar-benar disengaja tidak mau melaksanakan. Ini perintah Pak Kapolda loh, ini perintah mata tertinggi kita, ini perintah Kapolres kaitannya dengan menjaga kondusivitas gitu kan. Kenapa tidak mau melaksanakan? Mungkin dia lupa atau apa, udah yang penting lain kali jangan diulangi kembali. Saya tuh seperti kemakan omongan sendiri. Saya hobi sepeda tuh ya di Kebumen ini. Saya waktu di Polda Metro di Jakarta itu hobi saya lari sampai ikut beberapa event-event, kemudian ada pelatih juga karena di sana kan ada Gelora Bung Karno, tempat latihan segala macam. Bahkan teman-teman saya, pimpinan saya yang ngajak sepeda misalnya segala macam, saya kabur-kaburan. Bahkan ngapain saya naik sepeda? Pantat sakit, kaki pegel segala macam gitu kan. Saya hobinya lari. Berangkat ke sini, saya ngawalinya juga saya udah cari-cari tempat lari segala macam, tapi di sini pelatih tidak ada, kemudian fasilitas untuk atletik lari juga nggak ada. Akhirnya saya beralih ke bulu tangkis. Jadi dulu teman-teman Polres banyak main bulu tangkis. Dalam main bulu tangkis itu sebenarnya saya enjoy, saya menikmati. Tapi kemudian dengkul saya sempat bengkak di situ karena terlalu over exercises gitu. Latihan yang berlebihan main bulu tangkis, ternyata ke dengkulnya kena. Udah, waduh saya nggak cocok nih main bulu tangkis karena saya pernah cedera dengkul. Akhirnya saya beralih main sepeda. Awalnya Pak Bupati menebarkan virus bersepeda aja. Pak Bupati kan sudah road bike, saya MTB. Ya saya lumayan disiksa sama Pak Bupati gitu kan, karena pada saat main sepeda pertama kali di Krakal, kemudian diajak ke Jogosimo itu saya sudah punah-punah. Saya di belakangnya Pak Bupati, saya udah punah-punah. Pak Bupati ngelirik ke belakang itu, Pak, mungkin tahu Pak Kapolres udah punah-punah. Sebentar lagi Pak Kapolres gitu kan, tapi perasaan sebentar lagi nggak sampai-sampai. Saya udah punah-punah, udah gelap, ini pasti saya kayaknya tumbang nih. Sebentar lagi Pak Kapolres gitu. Akhirnya begitu sampai di Jogosimo, yang saya lakukan pertama kali ya saya cari pohon, karena saya nyender, kayaknya saya udah gelap itu. Cari pohon. Terus dengan sepeda dievakuasi sama Rizky, baru dicarikan Rizky ajudan, baru dicarikan teh manis hangat gitu. Dan sekarang saya ajak Pak Bupati, ayo kita goes. Pak Bupati sudah menolak, nggak mau ah. Soalnya Pak Kapolres tenaganya kayak onta sekarang. Karena beliau melihat Pak Kapolres sudah di mana? Batu Raden, sudah sampai Manganti, sudah sampai Dieng, sudah sampai Borobudur. Akhirnya Pak Bupati ya udah latihan sendiri, nggak pernah mau diajak bareng gitu ya. Kira-kira seperti itu. Akhirnya sekarang saya begitu menikmati main sepeda lah. Ya, jadi yang terakhir saya memiliki harapan-harapan yang tulus dan besar kepada Polres Kebumen. Yang pertama, tolong terus jaga soliditas internal, kekompakan, karena itu adalah modal yang kuat. Jangan ada dusta di antara kita, jangan ada syakwa sangka, jangan ada prejudice, persangkaan, segala macam. Saling percaya, saling nasihat-nasihat yang baik, kemudian saling mendukung pelaksanaan tugas. Kalau bilang pimpinan, jangan digelontorin anggota sendirian, yang lain backup, perwira semuanya handle, itu adalah bagian dari soliditas itu dijaga. Kemudian yang kedua, agar anggota Polres Kebumen memiliki komitmen yang kuat untuk bisa menjaga marwah kesatuan, karena itu adalah ruh kesatuan ini. Organisasi Polri ini, termasuk Polres Kebumen ini adalah tempat kita mencari nafkah, tempat kita meningkatkan kesejahteraan keluarga, tempat kita meningkatkan status sosial keluarga, harkat dan martabat keluarga ya dari organisasi ini. Oleh karena itu jangan ciderai, jangan rusak marwah kesatuan. Tolong jaga sekuat-kuatnya marwah kesatuan ini. Dengan anggota sering melakukan pelanggaran yang memperburuk citra Polri, maka itu sama aja kita merusak marwah kesatuan. Itu tolong jaga. Kemudian yang ketiga, pesan saya, jangan pernah menyakiti hati masyarakat.
itu adalah pelanggan kita, itu adalah objek pelayanan kita, karena dan itu bagian dari amanah kita. Karena kalau masyarakat sudah tersakiti hatinya, atau masyarakat sudah tidak percaya lagi terhadap Polri, terutama Polres Kebumen, maka sudah kita mau eksistensi kita di sini, mau berada kita di sini udah berat. Tapi kalau masyarakat cinta sama kita, masyarakat percaya sama kita, maka kita mau bikin kegiatan apapun, kita punya niat apapun, itu benar-benar positif tingginya ada. Dan masyarakat akan sayang sama kita, keberadaan kita akan dijaga. Keberadaan kita bukan hanya dijaga, tapi mereka malah berusaha untuk mengembangkan keberadaan kita. Dan yang keempat, yang paling terakhir, tolong kuatkan terus namanya sinergitas terhadap eksternal. Sekarang yang sudah ada sudah bagus, kuatkan terus dan semakin dirajut eratnya dengan eksternal. Forkopimda, instansi terkait, kemudian tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, komunitas lain, itu yang sekarang sudah bagus dikuatkan. See